Selamat malam. Malam. Selamat malam. Santai. Kita selamat datang, selamat malam. Kita bertemu lagi di Dekesda Podcast edisi hari ini bersama teman-teman dari Unesa Simfoni Orkestra. Unesa Simfoni Orkestra. Iya, tadi sore sudah konser ya. Ya, konser. Sudah konser di alun-alun Sidoarjo dan malam hari ini kita ngobrol, kita podcast di Dekesda Podcast. Tangan dulu untuk Dekesda Podcast. Iya, sebelumnya saya mau kenalan dulu ini. Ya, perkenalkan saya Aji Klono sebagai host di Dekesda Podcast dan juga di Ketua Bidang Kebudayaan Dewan Kesenian Sidoarjo. Mas Al Oh bukan. Anzil. Kalau yang ini? Alfian. Mas Alfian. Oh, Mas Alfian ini sebagai Ketua UKM Simfoni Orkestra. Ketua UKM Simfoni Orkestra. Unesa Simfoni Orkestra. Sekarang masih kuliah? Masih. Semester berapa? Semester 4 sekarang. Semester 4. Iya. Si anu yo. Si apa jenenge? Ojo ngomong bocil dah. Bukan. Apa istilah lainnya apa selain bocil ini? Tweet. Itu loh. Lawan katanya suhu itu apa? Cupu. Ternyata suhu. Karena tadi kita sudah lihat mereka perform di alun-alun Kabupaten Sidoarjo, luar biasa. Mas Alfian. Ya, Mas Alfian sebagai Ketua Simfoni Orkestra. Mayornya apa, Mas? Mayor saya violin, Pak. Mayornya violin. Iya. Semester 4 ya. Berarti wis iso maca notasi ya, Mas ya. Iso notasi balo. Terbentuknya Simfoni Unesa Simfoni Orkestra itu tahun berapa? Itu udah lama. Udah lama ya. Kalau tahunnya Tahunnya kira-kira Apa ya? Lupa ya. kayaknya sejak berdirinya ini deh. Apa itu? Sejak berdirinya program studi kayaknya. Iya kayaknya dia program studi Di musik tahun itu. 2000 berapa belas gitu saya lupa ya. Di 2018 gitu itu sejak berdirinya program studi seni musik ya. Musik. S1 ya. Karena kan sebelumnya dia Jadi tergabung di pendidikan Sendera Tasik. Sendra Tasik, seni drama, tari dan Musik. musik. Kemudian diwujudkan ada program studi Iya. seni musik ya. Kalau istilah di akademiknya itu konservatori. Jadi memang khusus belajar seni musik. Seni musik di Unesa. Ya, itu luar biasa loh. Beruntung loh sampean. Tidak di Sendra Tasik lagi. Karena ada salah satu kampus di Jogja, nggak apa-apa saya sebut ya, Institut Seni Indonesia. Itu dia berangkatnya memang dari konservatori. Di jurusan seni musik. Tapi kebalikannya pada akhirnya dia membuka Sendra Tasik. Kalau di Unesa berangkatnya dari Sendra Tasik, kemudian membuka jurusan prodi seni musik. Kemudian kalau Mas Anzil di Unesa Simfoni Orkestra sebagai apa? Saya sebagai player viola dan kebetulan juga sebagai wakil dari Alfian. Viola itu biola alto. Ya, jadi dia fisiknya sama-sama seperti biola tapi agak gede ya, agak gede dia viola. Saya dulu juga pernah main viola. Pernah main viola tapi hanya 1 tahun tok. Kenapa, Pak? Karena tahun depan harus sudah masuk kampus, harus sudah diterima. Nggak mungkin saya hanya belajar dari nol main viola. Tahun depan harus tes, harus masuk. Akhirnya saya kembali kepada base mayornya di gitar. Gitar. Alasannya satu, Mas. Ini sebagai motivasi juga ya. Sebagai motivasi. Sebagai motivasi. Pemain viola itu pasti laku nanti di orkes. Bener, Pak. Bener ya? Iya. Pasti payu. Nah, nggone orkestra mesti payu. Pemain biola alto. Istilah secara akademiknya dia viola. Kalau di soprannya dia violin gitu ya. Semester berapa, Mas Anzil? Semester 4. Oh, sama. Satu angkatan. Iya, satu angkatan. Oke. Nggak pernah bertengkar, berantem gitu pas latihan atau pas lapong, pas rebutan cewek atau apa gitu, enggak ya? Ya mungkin dari kami itu mungkin ada perbedaan pendapat kalau mengenai
kayak pembelajaran. Oh ini notnya ini, enggak ini gitu loh. Karena kan kita dari basic mayor yang berbeda gitu. Oke. Jadi mungkin kita beberapa kali mengalami sebuah perbedaan pendapat gitu ya. Secara teknis, Iya. secara teknis. Iki sithik-sithik ngomong teknis mumpung aku ya ngerti rek gitu kan. Kalau violin dia basicnya di tangga nada G ya. Iya. Kalau viola tangga nada C. C. Jadi ini tangga nada C teman-teman jarang ngerti nih ya, tangga nada C. Jadi garis tengahnya ini merupakan do kan gitu Iya, ya. betul sekali. Ya ngerti ya wah dewe nek pada sekolah ya. Boleh. Iya, jadi memang di partiturnya. Jadi maksudnya Mas Anzil tadi perbedaan pendapat itu karena dia di base untuk kuncinya clef-nya, Iya. dia ada perbedaan. Yang satu main di tangga nada G mayor. G mayor, yang satu di C, kan gitu. Jadi itu ada kadang-kadang ada perbedaan. Mungkin juga terutama di interpretasi ya. Iya. Kesulitannya di mana Mas kalau main violin? Sulitannya itu ya kita harus sering-sering belajar kayak skill gitu. Jangan sampai sini-sini itu kan. Iya, ada tangga nada, ya kan? Berapa tangga nada. Bla 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 bla, wis macem-macem lah yo. Bahkan sampai full gitu. Iya. Kalau violin lebih sederhana loh sebenarnya. Kalau viola. sorry, kalau viola lebih sederhana loh sebenarnya. Iya, sebenarnya memang lebih sederhana. Cuma ya mungkin karena dari bentuk yang lebih besar daripada violin. Betul. Jadi kayak kita dalam penekanan untuk sebuah nada itu harus lebih effort dikit gitu Pak. Agak effort dikit terus ya. Yang pasti kalau meliputi seluruh alat musik gesek ya, kayak pola bermain gesekan atau pola interpretasi membaca itu yang harus sesuai. Kalau saya pernah dengar dari perkataan kakak tingkat yang ngajarin gitu, Iya. dalam bermain biola, entah itu alto ataupun sopran, Iya. itu kita melibatkan semua apa ya, bisa dikatakan semua indera, entah perasa, Oke. terus kayak kita, maksudnya tuh gini, kita merasakan bukan hanya kita memainkan di jari, tapi kita main dari hati gitu. Jadi kalau kita lagi emosional banget, pasti bakal bisa dikatakan rucah gitu mainnya, kayak nggak stabil atau mungkin geseknya itu yang terlalu kasar gitu. Sempet nggak ngalami latihan ya? Gesek yo. Iya. Nada panjang tok. Sempet nggak ngalami jenuh di situ? Pasti. Banget pasti, ya kan? Iya, pasti. Awal-awal tuh biasanya panjang terus Iya. latihannya. Panjang tapi sustain ya, bersambung dia tidak ada putus dan tone colornya harus stabil. Iku sing paling membosankan Rek. Aku pernah ngalami 1 tahun, akhirnya tak taruh violaku, plek, aku balik ke bass mayorku di gitar. Karena menurutku nggak mungkin saya hanya belajar dari nol, betul-betul nol 1 tahun harus tes, harus masuk di kampus gitu. Jadi Mas Alfian dan Mas Anzil, aku duduk ngandani ya, tapi saya sudah pernah belajar lebih dulu ya. Artinya begini, di dunia musik di orkestra itu akan hidup sampai kapanpun. Terutama viola mesti payu langsung besar kepala kayak gitu. Ya. Di mana-mana itu sering banyak ini loh, audisi loh. Nggak tahu kalau di Surabaya ya. Kalau di Yogyakarta itu setiap tahun itu ada audisi. Entah itu dari Magenta Orkestra atau Twilight Orkestra, itu selalu ada audisi. Selalu ada audisi gitu. Ya nanti dia mainnya di Jakarta tentunya gitu loh. Nah, saran saya iki yo setok-etok aku sebagai apa ya duduk senior tapi sing luwih ngerti. Saran saya minimal kalau mau ngikut audisi ya di semester 6 ke atas lah. Iya sih. Tapi jangan sampai meninggalkan base-nya. Kuliahnya jangan sampai ditinggalkan, harus mencapai S1. Gitu ya? Iya, siap. Oke, saya senang sekali melihat teman-teman muda bisa main di orkestra karena kita tahu kalau orkestra itu musik yang tingkat seninya tinggi. Oke.